Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggun Mursida dengan NIM 19329066 akan menyampaikan mengenai materi RPP 1 lembar. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi penyederhanaan RPP juga bertujuan agar guru bisa lebih fokus untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. RPP 1 lembar ini perbedaannya dengan RPP versi dulu terdiri dari 13 komponen, tetapi sekarang RPP 1 lembar hanya terdiri dari 3 komponen saja, yaitu komponen menentukan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Komponen lainnya hanya sebagai pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, pengertian RPP 1 lembar adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu dengan mengacu pada silabus. RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Penyederhanaan komponen RPP memiliki 3 prinsip, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi efisien mempunyai arti bahwa RPP dilakukan dengan tepat dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti menulis RPP dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan berorientasi kepada peserta didik punya makna bahwa penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis RPP 1 lembar. Ada 3 jenis contoh RPP 1 lembar, yaitu RPP daring, RPP luring, dan RPP kombinasi, yaitu gabungan RPP daring dan luring. Materi selanjutnya yaitu tentang cara membuat RPP 1 lembar. Ada 3 tahapan untuk menyusun RPP 1 lembar, yaitu tahapan pertama mempersiapkan bahan pembelajaran berupa menyiapkan buku guru tematik, buku siswa tematik, dan KKO atau kata kerja operasional. Tahapan kedua yaitu menyusun kerangka RPP. RPP 1 lembar dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap saja. Ketiga yaitu sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya bagi keberhasilan belajar murid. Yang keempat itu adapun RPP yang telah dibuat guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan sesuai poin 1, 2, dan poin 3. Tahapan yang ketiga yaitu tentang penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Apriansyah dengan NIM 19329145. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu yang selanjutnya model problem based learning. Model problem
proses learning ini terdiri atas beberapa bagian. Satu, terdiri dari beberapa langkah. Itu mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang kedua, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandangan. Yang ketiga, melakukan tindakan strategis dan melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, model discovery learning. Model discovery learning terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan yang kepada siswa-siswa. Dan yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas model pembelajaran inquiry learning. Adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasikan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, dan melakukan eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan atau investigasi mandiri. Model inquiry meliputi orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan analisis proses inquiry. Karakteristik inquiry: 1. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan. Yang ketiga, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator pelajar peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Selanjutnya, membahas model pembelajaran berbasis proyek atau PBJL. Adalah model pembelajaran yang menekankan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, yang secara kolaboratif dan di bawah pengarah seorang guru dalam melakukan kegiatan serta evaluasi tindak lanjut, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu proyek nyata. Pelaksanaan model pembelajaran. Model pembelajaran ini selaras dengan tahapan-tahapan dalam strategi metakognitif, sehingga melalui pelaksanaan strategi metakognitif yang mengatur pada metode pembelajaran berbasis, siswa diharapkan mampu untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan kerjasama dan kemampuan metakognitif. Model pembelajaran PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acacia Ikaskarayu dengan NIM 19329149. Dan di sini saya akan mengulas sedikit tentang cara penilaian aspek psikomotorik dan aspek afektif di PAI, SMA, SMK, ataupun MA. Nah, sebelum lanjut ke cara penilaian, kita mengulas sedikit yuk tentang kemampuan psikomotorik. Nah, kemampuan psikomotorik itu apa sih? Kemampuan psikomotorik yaitu mengaitkan dengan kerja otot yang merangsang otak supaya kita dengan mudahnya menggerakkan tubuh, dan atau bahasa simpelnya nih, tentang keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam dunia pendidikan, aspek psikomotorik menjadi satu kesatuan alat evaluasi atau
penilaian guru yang amat sangat penting, karena penilaian itu tidak berdasarkan dari sikap ataupun dari pengetahuan saja, namun keterampilan pun juga amat penting. Dengan kelengkapan 3 aspek tersebut, maka guru bisa mengevaluasi lebih lanjut dan kemudian bisa berdampak pada perbaikan mutu pendidikan di sekolah tersebut atau di Indonesia sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penilaian aspek psikomotorik. Yang pertama, mengamati langsung selama pembelajaran. Jadi, di sini guru itu ikut terjun langsung mengamati situasi di dalam ruang kelas tersebut. Bagaimana siswa tersebut memiliki keaktifan, cepat tanggap, aktif menjawab dan bertanya, atau memiliki keberanian untuk berdiskusi atau membangun situasi yang kondusif di dalam ruang kelas, sehingga guru bisa menghasilkan kesimpulan bahwa pengajaran yang beracu pada RPP tersebut apakah bisa dikatakan progres ataupun regres. Contoh pengimplementasian pengamatan langsung selama pembelajaran. Jadi di sini misalnya guru nih menyampaikan materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian guru menggiring situasi dan kondisi di dalam ruang kelas menjadi diambil alih oleh siswa, atau lebih ke student center, sehingga siswa bisa menunjukkan keaktifannya, kemudian siswa bisa menghidupkan ruang diskusi, atau siswa bisa lebih mendalami materi tersebut dengan keaktifannya dan keberaniannya. Yang kedua adalah hasil tes setelah pembelajaran. Jadi di sini hasil tes tersebut bisa dikatakan seperti ujian ataupun tes-tes ringan seperti pengerjaan soal ataupun ujian praktik yang diterapkan oleh guru mata pelajaran PAI. Misalnya seperti hafalan dalil, atau siswa bisa menyampaikan atau menyimpulkan sedikit tentang materi pembelajaran yang diulas pada minggu kemarin, atau pada materi yang akan datang, atau materi yang saat ini akan dibahas, sehingga muncullah rasa keberanian dan rasa keaktifan siswa untuk membangun situasi ruang kelas yang lebih kondusif lagi. Yang ketiga adalah melihat kemampuan selang beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Nah, di sini guru melihat progres yang dilihat untuk jangka panjang. Misalnya untuk minggu depan ini keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh siswa tersebut, sehingga guru bisa menggiring siswa tersebut untuk bisa memahami materi lebih lanjut. Dan kemudian guru bisa menyimpulkan bahwa kemampuan siswa itu tetap sama aja, atau meningkat, atau justru malah menurun. Cara penilaian aspek psikomotorik ini biasanya menggunakan model instrumen. Yang pertama dengan checklist atau menandai, yang kedua dengan identification atau tes identifikasi, yang ketiga dengan menggunakan ranking atau urutan, yang keempat dengan skala angka, dan yang terakhir dengan skala ranking grafik. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang cara penilaian aspek afektif di PAI SMA, SMK, atau MA. Nah, sebelum kita masuk dengan di cara penilaiannya, kita harus tahu juga nih dasar dari aspek afektif. Nah, aspek afektif itu aspek apaan sih, teman-teman? Nah, aspek afektif ini menyangkut tentang minat, sikap, nilai, motivasi, konsep diri, yang kemudian guru bisa memotretnya melalui perlakuan wujud, atau secara ringkasnya saja sikap siswa tersebut dalam menanggapi atau dalam merespon apapun itu dilihat dari perkataan atau perbuatan, yang kemudian itu menjadi suatu penilaian oleh guru sebagai bahan evaluasi. Nah, cara penilaian aspek afektif ini diperkuat dengan adanya observasi, yang kemudian diperkuat lagi atau yang diperkokoh lagi dengan adanya hasil informasi berupa hasil kuesioner. Menurut Dikdasmen tahun 2003, ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung pada mata pembelajaran PAI SMA, SMK, maupun MA. Yang pertama adalah sikap, yang berhubungan dengan intensitas
atas perasaan positif ataupun negatif. Yang kedua adalah minat. Minat ini berhubungan dengan rasa keingintahuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah konsep diri yang berhubungan dengan kemampuan diri terkait objek psikologiknya. Yang terakhir adalah nilai yang berhubungan dengan keyakinan seseorang tentang keadaan suatu objek psikologiknya. Nah, mungkin itu saja materi singkat berkenaan dengan cara penilaian afektif dan psikomotorik berdasarkan diskusi kami. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum.